Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Alfian, kembali bersama dengan kajian tentang faraid, playlist tentang pembahasan ilmu warisan, yang mana di sini di pertemuan ataupun video sebelumnya kita membahas tentang istri. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada bagian seseorang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orang yang ke-9 yang warisannya sudah kita bahas. Dari mulai pertama suami, kita bahas dari laki-laki dulu yang mendapatkan bagian warisan yang sudah ditentukan dari suami. Kemudian saudara seibu, yang satu ibu, beda ayah. Kemudian ayah, orang ketiga, orang keempat adalah kakek, kemudian yang kelima adalah binit, anak perempuan kandung, kemudian bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan yang ketujuh adalah zaujah. 7 orang yang sudah kita bahas. Nah, mari kita perbanyak praktek dengan latihan-latihan agar kita semakin ingat dan semakin terampil dan semakin mudah untuk mengasah ilmu yang sudah kita pelajari. Jikalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktekkan pembagian waris ataupun hak bagian istri dan orang-orang lainnya yang sudah kita bahas, dan latihan yang sudah kita kerjakan dari video sebelumnya akan kita bahas pada video kali ini. Mari kita coba bahas dan kita kerjakan bersama-sama untuk kita lihat berapakah bagian dari mereka yang sudah kita tulis di latihan video sebelumnya. Jika kita lihat di video sebelumnya, bahwa soal latihan yang ada saat itu adalah ketika seseorang meninggal, dia memiliki 5 ahli waris. Yang pertama adalah istri, kemudian ayah, anak perempuan, anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapakah bagian masing-masing yang didapatkan setiap ahli waris? Ataukah mungkin bahkan di antara mereka yang tidak mendapatkan warisan? Maka mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari istri di sini. Bagian awal istri adalah 1/4. Namun, apakah ada di antara ahli waris ini yang bisa merubah atau mengganggu dari bagian asal dari istri? Ya, kita menemukan far'un waris di sini. Ada anak perempuan, anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yang mana mereka ini disebut dengan far'un waris. Maka si istri tidak lagi mendapatkan 1/4, melainkan dia mendapatkan 1/8. Orang kedua, ahli waris yang kedua adalah ayah di sini. Berapakah bagian ayah? Kita lihat, adakah di antara mereka ini yang mengganggu gugat daripada bagian ayah? Ya, di sini ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Maka ketika ada anak perempuan ataupun ada anak laki-laki, ayah tidak lagi mendapatkan bagian 1/6 ataupun plus asobah, tetapi ketika ada anak laki-laki, ayah hanya mengambil bagian 1/6. Ayah hanya mendapatkan bagian 1/6. Dan asobahnya di sini telah diwakili ataupun diambil oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan tidak lagi mendapatkan 1/2 ataupun setengah, dikarenakan di sini ada anak laki-laki yang jika kita kenal dalam istilah kitab dengan sebutan mu'asib. Anak laki-laki menjadikan anak perempuan mendapatkan asobah bersama-sama. Namun di akhir nanti bagiannya adalah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki ini 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan ini, saudaranya ini. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, berapakah bagiannya? Kita lihat. Jika kita kenal cucu perempuan dari anak laki-laki ini adalah dengan sebutan bintul ibn, maka adakah di antara ahli waris yang lain ini yang bisa merubah ataupun mengganggu gugat bagian asal bintul ibn ataupun cucu perempuan ini?
Kita lihat catatan kita. Ternyata dari ahli waris yang ada di sini ada waladun sulub ataupun anak kandung dari mayit yang bisa merubah bagian cucu perempuan ini. Dan di situ ada anak laki-laki, maka cucu perempuan ini jalur warisnya tertutup, atau dengan kata lain dia mahjub, tidak mendapatkan warisan. Karena dalam hal ini, dalam permasalahan ini terdapat anak laki-laki dari mayit, maka cucu perempuan ini tidak mendapatkan bagian warisan. Nah, bagaimana hasil yang sudah panjenengan semua, antum semua kerjakan? Apakah sudah sesuai dengan yang kita bahas? Ataukah masih ada kesalahan? Tentunya insya Allah mudah-mudahan kita semua sudah terbiasa dan mudah-mudahan sudah betul dan menjadi hafal dengan mudah apa yang sudah kita praktekkan. Kuncinya adalah kita terus berusaha istiqomah dan tetap semangat belajar dan berlatih memahami, mempelajari ilmu faraid yang sudah kita pelajari ini. Untuk memperbanyak dan membiasakan kita menghafal dan mempraktekkan hitungan rumus yang sudah kita pelajari, mari kita perbanyak latihan-latihan yang ada. Bagian istri yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kita perbanyak latihan untuk mempelajarinya dan menghafalnya. Selanjutnya kita bisa mempelajari ketika ada sebuah permasalahan. Seseorang meninggal atau seorang suami meninggal, dia meninggalkan ahli waris 3 orang. Yang pertama ada istri, kemudian anak-anaknya sudah meninggal, dan tersisa bintul ibn, cucu perempuannya dari anak laki-laki, dan ada abun atau ayah. Jadi dalam hal ini suami yang meninggal tersebut dia meninggalkan ahli waris istri, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ayahnya. Berapakah bagian masing-masing dari setiap ahli waris tersebut? Coba sambil kita lihat catatan kita dan kita kerjakan bersama-sama di sini. Istri, adakah di antara mereka ini yang bisa merubah bagian istri dari bagian awalnya, dari bagian asal istri? Adakah di sini? Yap, ada. Siapa dia? Bintul ibn. Siapakah bintul ibn ini? Bintul ibn ini kita kenal dengan istilah far'un waris. Ya, karena ada far'un waris di sini, maka istri tidak mendapatkan bagian awalnya yang 1/4, tetapi dia mendapatkan 1/8 karena ada far'un waris di situ. Kemudian bintul ibn. Bintul ibn ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki, adakah di antara ahli waris yang lain ini yang bisa merubah dari bagian awalnya? Adakah yang bisa mengganggu gugat dari bagian cucu perempuan ini? Kita lihat catatan kita. Adakah di situ? Ternyata tidak ada. Di antara ahli waris yang ada ini tidak ada yang bisa merubah bagian awal dari cucu perempuan ini. Maka dia menjadi munfarid, atau dengan kata lain dia mendapatkan bagian utamanya ataupun bagian awalnya. Berapa bagian awal cucu perempuan ini? Ya, dia mendapatkan 1/2 dari keseluruhan harta waris. Dan tinggal ayah di sini. Berapakah bagian ayah di sini? Bagian awalnya ayah berapa? Kemudian adakah yang bisa merubah bagian ayah ini? Kita lihat di catatan kita, kita buka kembali, kita ingat-ingat, dan ternyata ada yang bisa merubah bagian ayah di sini karena bagian awalnya ayah adalah asobah. Tapi ketika ada anak perempuan ataupun cucu perempuan, dalam hal ini adalah far'un waris, maka ayah tidak hanya mendapatkan asobah, tetapi ayah mendapatkan 1/6 ditambah asobah ataupun sisa yang ada. Jadi istri mendapatkan 1/8,
cucu perempuan mendapatkan setengah, dan ayah mendapatkan 1/6 plus ditambah sisa dari harta warisan yang ada. Bagaimana? Apakah sesuai dengan yang kita kerjakan? Dan terlihat mudah bukan? Dan memang faktanya memang mudah. Insya Allah kita akan terus berlatih bersama-sama dan ikuti terus video ini untuk lebih mempelajari dan memahami ilmu-ilmu faraid. Itulah tadi latihan dan pembahasan soal yang berkaitan dengan zaujah ataupun istri dan ahli waris sebelumnya. Insya Allah akan terus ada latihan dan pembahasan. Silakan Anda buat sendiri latihan yang ada, kemudian tunjukkan di kolom komentar di bawah ini soal yang Anda tulis, kemudian jawabannya apakah sudah betul dan sesuai dengan apa yang kita bahas di video-video sebelumnya dan sesuai dengan kaidah dari kitab yang ada. Tidak perlu khawatir untuk salah dan jangan takut untuk salah, karena belajar adalah tempatnya untuk salah. Ketika kita sudah melakukan hal yang salah, kita sudah mengetahui mana yang salah, kita akan belajar dari kesalahan tersebut dan itulah menjadi pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang sangat mahal dan pengalaman mengajarkan kita hal yang sangat luar biasa. Jangan khawatir untuk takut salah dan jangan pernah malu untuk mencoba. Selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan istiqomah dan mudah untuk mempelajari ilmu-ilmunya demi terus untuk mendapatkan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur ilmu yang telah disebarkan oleh ulama-ulama kita yang diambil bersumber dari Al-Quran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu ikuti playlist Faraid Ilmu Mawaris ini dan nantikan cuplikan playlist tayangan video ilmu faraid setiap hari Jumatnya. Insya Allah Jumat malam akan selalu ditayangkan dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan video-video selanjutnya dan terus apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar di bawah atau hubungi nomor admin yang tertera di sini. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk. Insya Allah akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Selain kita membahas kajian ilmu faraid tentang dari dalam kitab Takmilatul Zubdatil Hadis, juga akan kita bahas al-waqi'i, al-hadisah al-waqi'iyah ataupun kejadian fakta yang terjadi di sekitar kita dan akan kita bahas bersama-sama insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.